Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Sun Haji selaku dosen dari mata kuliah Agama Islam. Perkenalkan, saya dari kelompok 9 atas nama Muhammad Novandi dengan nomor NIM 2892550051 dari Prodi Manajemen. Sebelumnya izin menginformasikan Pak, mohon maaf tugas video kelompok yang diinstruksikan Bapak yang dibuat secara berkelompok. Namun mohon maaf saya membuatnya secara individual dikarenakan waktu dan juga kesibukan masing-masing dari tim kelompok sulit untuk melakukan pertemuan dan mempresentasikan secara bersama karena berhalangan dengan kesibukan kerja masing-masing. Jadi kami putuskan untuk di kelompok 9 melakukan video presentasi secara individual untuk tugas di ujian akhir semester ini, Pak. Baik, sebelumnya saya akan mempresentasikan dari tugas kelompok 9 yang sudah dibuat, yaitu latar belakang ya. Dari pertama latar belakangnya dulu, Indonesia memiliki keragaman budaya, agama, suku, dan bahasa yang tinggi. Islam merupakan agama mayoritas, berperan penting dalam membangun toleransi dan kesetaraan di tengah masyarakat. Multikultural, namun implementasi ajaran Islam sering dihadapkan pada tantangan seperti fanatisme dan salah tafsir terhadap nilai multikultural. Pendidikan agama Islam multikultural terbukti dapat mengurangi konflik SARA serta meningkatkan keharmonisan sosial di masyarakat. Selanjutnya, ajaran Islam yang universal menekankan nilai toleransi, keadilan, dan rahmatan lil alamin. Integrasi nilai multikultural dalam pendidikan Islam membantu meningkatkan pemahaman terhadap keragaman dan mencegah konflik sosial. Tantangan seperti radikalisme, diskriminasi, dan pengaruh media berpotensi menjadi perekat bangsa dengan menumbuhkan sikap saling menghargai dan menjaga harmonis di tengah masyarakat beragama. Selanjutnya untuk rumusan masalah yang pertama, bagaimana mengimplementasikan ajaran Islam dalam membangun harmonisasi di masyarakat multikultural. Yang kedua, apa relevansi implementasi tersebut dengan kehidupan mahasiswa dan masyarakat umum. Manfaat penulisan, 1. Memberikan pemahaman teoritis dan praktis bagi mahasiswa tentang peran Islam dalam masyarakat multikultural. Yang kedua, memberikan rekomendasi bagi masyarakat dan pendidik untuk menerapkan ajaran Islam secara inklusif. Yang ketiga itu tujuan penulisannya. 1. Untuk menganalisis implementasi ajaran Islam dalam konteks masyarakat multikultural. Yang kedua, untuk menjelaskan relevansi tersebut bagi kehidupan mahasiswa dan masyarakat. Yang tercantum dalam surat Al-Hujarat ayat 13 yang berbunyi, ya ayyuhan nafsu in khalaqakum min zakari wa unsya wa ja'alakum syu'uban wa qabaila rahmatu inna akromahum indalahim attakum innalana aliman khabir.
Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Selanjutnya nilai-nilai universal dalam Islam yaitu keadilan, al-adil, memberikan hak yang sama bagi semua, kemudian persaudaraan atau ukhuwah, menciptakan kedamaian dan solidaritas antar umat. Yang ketiga itu toleransi atau tasamuh, menghormati perbedaan dan pandangan orang lain. Konsep rahmatan lil alamin menggambarkan Islam sebagai rahmat bagi alam tanpa membedakan suku, agama, dan bangsa. Selanjutnya pandangan para ulama dan cendekiawan. Para ulama seperti Quraisy Shihab, Yusuf Al-Qaradawi, dan Fakhr al-Din dan Al-Razi menekankan pentingnya Islam moderat. Quraisy Shihab mengajarkan inklusivitas dan penghormatan terhadap non-muslim, selama itu tidak melanggar akidah. Yusuf Al-Qaradawi menegaskan pentingnya dialog antar agama, sedangkan Al-Razi menyoroti asal-usul manusia yang sebagai persaudaraan universal. Semua pandangan ini memperkuat gagasan bangsa mendukung kehidupan multikultural yang damai. Selanjutnya, literasi akademik. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa eh, pendidikan agama Islam multikultural mampu mengurangi konflik yang sosial. Pendidikan yang mengintegrasi nilai toleransi dan pluralisme dalam kurikulum terbukti meningkatkan empati dan kerjasama antar siswa dari latar belakang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat menjadi sarana efektif membangun kohesi yang sosial. Selanjutnya yang kedua untuk bab pembahasan implementasi dalam kehidupan masyarakat. Diwujudkan melalui sikap saling menghormati, dialog beragama, dan kerjasama sosial. Islam mengajarkan bahwa manusia saling mengenal, bukan saling menentang. Prinsip ukhuwah wadhaniyah atau persaudaraan kebangsaan dan ta'awun tolong-menolong menjadi dasar dalam membangun solidaritas lintas agama dan etnis. Selanjutnya implementasi dalam kehidupan pendidikan. Pendidikan menjadi sarana utama internalisasi nilai Islam yang toleran. Sekolah dan pesantren itu perlu mengembangkan kurikulum yang menanamkan penghargaan terhadap keragamaan dengan pendekatan yang menekankan nilai empati, persamaan hak, dan dialog terbuka. Guru dan dosen memiliki peran penting sebagai teladan dalam menerapkan ajaran Islam yang damai dan inklusif di lingkungan pendidikan. Relevansi bagi mahasiswa. Mahasiswa memiliki peranan penting dalam menjaga keharmonisan kampus yang multikultural. Mereka dituntut mampu menampilkan sikap terbuka, menghormati perbedaan, dan menjadi agen perubahan sosial. Melalui kegiatan akademik dan sosial, masyarakat dapat menerapkan nilai ta'aruf atau saling mengenal dan menghindari konflik yang bersumber perbedaan pendapat, pandangan, dan atau keyakinan. Selanjutnya relevansi bagi masyarakat umum. Dalam masyarakat yang luas, penerapan ajaran Islam dapat diwujudkan melalui kegiatan lintas sosial, agama, gotong royong, dan dialog kemasyarakatan. Nilai-nilai keadilan, musyawarah, dan kasih sayang perlu dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Islam dapat berfungsi sebagai kekuatan pemersatu bangsa, bukannya pemicu
pecahan. Selanjutnya yang bab kelima, untuk penutupnya kesimpulannya itu implementasi ajaran Islam dalam masyarakat multikultural berperan penting dalam memperkuat keharmonisan sosial. Nilai-nilai Islam itu seperti keadilan, toleransi, dan kasih sayang menjadi dasar dalam membangun kehidupan damai dan berkeadilan. Pendidikan multikultural menjadi instrumen utama dalam membentuk generasi yang menghargai perbedaan dan menolak ekstremisme. Saran yang pertama itu, mahasiswa hendaknya aktif dalam kegiatan lintas budaya untuk menumbuhkan sikap inklusif. Yang kedua, dosen dan pendidik perlu mengintegrasi nilai multikultural dalam pengajaran pendidikan agama Islam. Yang ketiga, masyarakat diharapkan menerapkan nilai Islam dalam musyawarah dan interaksi sosial untuk menjaga persatuan bangsa. Sekian presentasi dari kelompok 9 dengan saya sendiri atas nama Muhammad Nopandi dari Prodi Manajemen. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.